Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kuliah pada hari ini kita akan masuk pada materi perjanjian atau transaksi terapeutik. Di dalam peraturan perundang-undangan belum ada mengatur tentang transaksi terapeutik. Oleh karena itu kita melihat dari doktrin. Yang pertama dari Veronica Komalawati, transaksi terapeutik adalah suatu perjanjian yang objeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Menurut Profesor Jenny, pengertian yang diberikan oleh Veronica itu tidak menjelaskan siapa yang merupakan pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian tersebut dan tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengertian 1313 KUH Perdata terdapat kelemahan, yaitu hanya menyangkut sepihak saja, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, pengertian perjanjian terlalu luas, dan tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. Menurut Sutikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Profesor Jenny, transaksi terapeutik adalah hubungan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua pihak, di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk melakukan upaya penyembuhan kepada pihak yang lain, yang mengikatkan diri untuk memberikan imbalan yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian dari Prof. Zeni, kita dapat menyimpulkan bahwa satu, transaksi terapeutik merupakan suatu hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibat-akibatnya diatur oleh hukum. Yang kedua, bahwa dalam hubungan hukum itu ada dua pihak, yaitu pihak yang menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pihak yang menerima upaya penyembuhan. Yang ketiga, bahwa pihak yang menyelenggarakan upaya penyembuhan adalah dokter, dokter gigi atau rumah sakit, sedangkan pihak yang menerima upaya penyembuhan adalah pasien. Yang keempat, bahwa dalam hubungan hukum itu kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Kualifikasi transaksi terapeutik. Satu, kodifikasi KUH Perdata, di mana letaknya dan bagaimana pula sifat-sifat keperdataannya. Menurut pasal 1319 KUH Perdata, satu, semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang memuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Ayat 2, perjanjian dengan nama khusus atau perjanjian bernama. 3, perjanjian yang tidak dikenal dengan nama khusus atau perjanjian tidak bernama. Yang kedua, jadi, kedua macam perjanjian itu tunduk pada ketentuan umum hukum perikatan yang terdapat dalam bab 1 sampai bab 6 buku 3 KUH Perdata. Perjanjian bernama adalah perjanjian bernama atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang sudah diberi nama resmi dan diatur secara khusus di dalam undang-undang. Perjanjian bernama ini dapat dijumpai dalam buku ketiga KUH Perdata, KUHD, dan berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Koperasi, dan Undang-Undang Yayasan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang dan belum diberi nama resmi oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian ini timbul karena kebutuhan masyarakat, ataupun secara resmi diadopsi oleh pemerintah dan sistem hukum asing untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun ciri-ciri transaksi terapeutik, yang pertama, dalam perjanjian itu ada dua pihak yang mengikatkan diri. Pihak yang satu meminta jasa pihak lain untuk menyembuhkan pasien yang dideritanya dengan melakukan upaya penyembuhan. Ketiga, pihak yang diminta jasanya tersebut adalah seorang ahli di bidang penyembuhan penyakit tersebut, dan sebagai imbalannya, pihak yang meminta dilakukannya penyembuhan tersebut memberikan jasa atau honorarium. Yang kelima, cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan perjanjian ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang diminta untuk melakukan jasa tersebut. Nah, di dalam buku ketiga, bab 7A, pasal 1601 KUH Perdata, perjanjian melakukan pekerjaan. Nah, transaksi terapeutik itu termasuk perjanjian melakukan jasa khusus.
Kesimpulannya, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dari perspektif hukum perdata, transaksi terapeutik merupakan suatu perjanjian dengan melakukan suatu jasa khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 1601 KUH Perdata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.